Oke, selamat datang di seputar penerbangan. Kali ini aku akan ngebahas tentang kacaunya dunia penerbangan atau industri penerbangan dalamnya bisa dibilang 2 bulan terakhir gara-gara virus corona yang menyebar di hampir seluruh negara di dunia. So stay tune, fasten your seatbelt. Jadi industri penerbangan atau dunia penerbangan di dunia sendiri terpengaruh oleh penyebaran virus corona yang awalnya berlokasi atau menyebar pertama kali itu di Wuhan di Tiongkok, dan sampai sekarang hampir seluruh dunia, seluruh negara di dunia itu terkena virus tersebut. Dan salah satu industri yang terdampak langsung dari virus corona COVID-19 ini ialah dunia penerbangan atau industri penerbangan. Memang akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa dunia penerbangan lagi kacau gara-gara memang banyak maskapai, banyak airlines yang menutup rute, membatalkan beberapa penerbangan, dan kemudian parahnya lagi juga banyak maskapai yang meminta karyawannya untuk cuti tapi tidak dibayar, kemudian juga tidak melakukan rekrutmen atau tidak membuka lowongan pekerjaan, dan ini memang menghantam industri penerbangan mulai dari maskapai sendiri, dan pastinya itu memiliki root cause yang banyak dari maskapai, segala macam bandara, segala macam ya segala industri yang terkaitnya. Dan jadi ini tidak cuman industri penerbangan saja, cuman industri-industri lainnya yang terkait, karena memang dunia penerbangan itu memiliki stakeholder yang lumayan banyak, dan salah satu yang terbanyak di dunia dari segala macam pariwisata, dari segala macam telekomunikasi dan segala macamnya, itu dunia penerbangan memiliki stakeholder yang cukup banyak. Nah, kita lihat juga dari beberapa berita bahwa akhir-akhir ini memang banyak penerbangan dibatalkan, banyak rute yang di-cancel, banyak maskapai yang merumahkan staffnya, dan jika akan dan lebih buruk lagi, beberapa pakar penerbangan memprediksi bahwa dalam beberapa bulan ke depan maskapai yang tidak memiliki uang yang cukup atau investor yang tidak mampu lagi untuk menginvest uang mereka untuk maskapai untuk beroperasi, maka dalam beberapa bulan lagi beberapa maskapai akan bangkrut. Jadi ini salah satu hal yang buruk banget untuk dunia penerbangan, terutama pekerjanya di maskapai penerbangan itu. Jadi mereka akan kehilangan pekerjaan, dan mereka tidak memiliki kepastian ekonomi untuk kedepannya untuk melanjutkan hidup mereka. Jadi ini sangat disayangkan sekali, dan semoga ini cepat berakhir, virus ini cepat mereda, dan kemudian industri penerbangan bisa pulih lagi. Dan memang ini tidak mudah karena memang penyebaran virus ini sangat berpengaruh, jadi maskapai tutup rute dan segala macamnya itu. Dan sebenarnya dengan penurunan jumlah penumpang yang terbang, maka juga membuat beberapa industri lainnya itu memiliki dampak terhadap jumlah turunnya penumpang ini. Seperti contoh, misalnya kita pergi ke bandara, pada misalnya Bandara Soekarno-Hatta, pada satu hari ada 100.000 penumpang terbang misalnya ya, oke 10.000 penumpang terbang. Jadi berapa persen itu penumpang menggunakan Bluebird, menggunakan taksi atau taksi online atau ojek online, menggunakan kereta bandara, menggunakan bis. Dan jika jumlah penumpang yang ingin terbang itu turun, maka pendapatan dari berbagai moda transportasi menuju ke bandara atau dari dan ke bandara itu pasti akan juga berkurang, dan itu berdampak kepada ekonomi mereka. Dan ketika kita pada check-in misalnya, sebelum check-in kita pasti melihat store-store atau toko-toko di bandara, dan jika tidak ada penumpang yang terbang atau jumlah penumpang yang ingin terbang itu sedikit, maka ya pendapatan mereka juga pastinya berkurang. Dan ya industri lagi seperti industri pariwisata, industri makanan, minuman, dan food and beverage juga terpengaruh dengan kejadian ini, turunnya jumlah penumpang gara-gara COVID-19 ini. Dan juga masalah ke bandara udaraan juga, karena memang kita bayar pajak ke bandara ketika kita ingin terbang, dan jika penumpangnya sedikit maka pendapatan dari bandara sendiri itu juga pasti turun, otomatis turun ya kan. Jadi karena kita, kalau nggak salah, kita bayar sekitar 50.000 per penumpang ya. Jika mungkin sekarang penumpang turun hingga 50%, jadi ya pendapatan mereka bisa turun 50% juga. Dan juga seperti masalah ground handling segala macam, masalah jasa-jasa penerbangan seperti catering misalnya, seperti Aerofood HIS dari anak usaha dari Garuda Indonesia. Jika jumlah penerbangan turun, permintaan untuk catering makanan juga turun, dan mereka pasti mengalami penurunan pendapatan. Dan juga ketika orang telah sampai di bandara tujuan mereka,
juga pasti memerlukan taksi segala macam, alat transportasi, pendapatan mereka akan turun. Dan juga untuk tujuan bisnis atau wisata pasti mereka memerlukan hotel atau akomodasi penginapan. Dan jika tidak ada penumpang yang terbang atau turunnya jumlah penumpang, maka industri terkait itu pasti akan mengalami kerugian atau kehilangan pendapatan yang seperti biasanya mereka lakukan jika hal normal terjadi. Jadi industri penerbangan ini sangat mempengaruhi industri-industri lainnya, ya seperti industri makanan minuman, seperti jasa-jasa, kemudian transportasi pendukung, dan juga ya hotel, pariwisata segala macam. Itu dunia penerbangan mempengaruhi ini. Jadi ya bisa dikatakan hampir seluruh industri di dunia itu mengalami keterpurukan pada saat wabah virus COVID-19 ini. Dan untuk maskapai sendiri, karena memang yang kita tahu di dunia penerbangan itu maskapai penerbangan, seperti ya di Indonesia ada Garuda Indonesia, Citylink, Lion Air, Batik Air, Sriwijaya Air, Nam Air, dan Air Asia. Mereka cukup di Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak berita-berita tentang penurunan kapasitas segala macam. Mereka jarang tutup rute dan ya memang tidak terlalu diberitakan. Tapi kenyataannya beberapa flights, contohnya aja flights ke mainland China dari Indonesia itu di-ban atau ditiadakan dulu. Padahal rute antara Jakarta atau Indonesia ke Tiongkok ini salah satu rute yang menghasilkan uang cukup banyak bagi maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia atau Lion Group yang memiliki penerbangan reguler maupun charter, dan juga beberapa kali Sriwijaya dan Citylink. Jadi ketika tidak ada flights ke mainland China, otomatis pendapatan mereka berkurang. Dan diperparah lagi bahwa beberapa minggu yang lalu Arab Saudi menyatakan bahwa menolak atau melarang semua penerbangan masuk ke negaranya dari negara luar. Jadi otomatis untuk ibadah umroh sendiri tidak dapat dilakukan. Dan sayangnya beberapa maskapai Indonesia seperti Garuda Indonesia, Garuda Group, dan Lion Group itu memiliki market share atau pangsa pasar yang cukup besar untuk rute dari Indonesia menuju Arab Saudi untuk pasar umroh. Jadi ini sangat memukul industri penerbangan Indonesia. Jadi untuk ke mainland China ditutup, jadi pendapatan mereka berkurang. Apalagi ditambah juga untuk penerbangan umroh, penerbangan ke Arab Saudi itu ditutup, jadi pendapatan mereka berkurang. Jadi ini salah satu ya bencana di penerbangan Indonesia sendiri. Dan ya semoga saja wabah ini berakhir dan industri bisa pulih. Dan apa yang airlines bisa lakukan pada saat ini ya tentunya efisiensi harus dilakukan, patut dilakukan, wajib dilakukan agar pengeluaran mereka dapat ditekan dan kemungkinan memperkecil rasio dari debt to equity, memperkecil rasio hutang terhadap aset mereka. Jadi memang harus efisiensi, mempres atau cost cutting itu memang perlu dilakukan agar maskapai-maskapai di Indonesia dan juga di dunia bisa bertahan dalam wabah seperti ini. Oke, kita berdoa saja, berharap saja semoga wabah ini cepat selesai, industri penerbangan pulih, dan industri-industri lainnya, industri-industri pendukung lainnya itu bisa cepat pulih dan ekonomi dapat berjalan lebih baik lagi dalam waktu yang akan datang. Oke, sekian dulu dari seputar penerbangan. Klik like jika kalian suka, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan jika kalian ingin video-video terbaru tentang seputar penerbangan di Indonesia maupun dunia, bisa klik tombol subscribe di sini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.